Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam diskusi atau pembahasan mengenai pengenalan Smith chart. Pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai cara menempatkan admitansi pada Smith chart. Ya. Kita sudah tahu lembaran Smith chart-nya seperti ini pada video terdahulu, ada pengenalan. Kemudian parameter saluran transmisi yang bisa ditempatkan atau bisa dibaca pada Smith chart atau dianalisa pada Smith chart itu diantaranya ada impedansi dan admitansi sebagai contoh. Jadi kita membahas sekarang admitansinya. Ya, jadi admitansi termasuk salah satu parameter yang berkaitan juga di dalam penganalisaan saluran. Jadi kenapa admitansi diperlukan? Jadi sebetulnya admitansi itu lebih memudahkan kita kalau rangkaian tersebut paralel. Ya. Kalau rangkaian seri berarti total impedansi seri itu tinggal dijumlahkan saja Z1, Z2, Z3 dan seterusnya sampai Zn. Namun kalau rangkaiannya paralel maka sistem itu akan lebih mudah jika dalam bentuk admitansi, karena admitansi total paralel tinggal dijumlahkan saja Y1 tambah Y2 tambah Y3 tambah Yn, tergantung kepada jumlah rangkaian paralelnya. Admitansi itu sebetulnya dia berasal dari impedansi yang mempunyai komponen resistansi plus minus J reaktansi atau R plus minus Jx. Jadi Y itu adalah seper Z, jadi kebalikan dari Z. Jadi kebalikan dari Z, jadi Y sama dengan G minus plus JB. Jadi R itu kebalikannya adalah G, X itu kebalikannya B. Jadi resistansi kebalikannya adalah G atau dikatakan sebagai konduktansi, sementara reaktansi kebalikannya adalah B atau dinamakan sebagai suseptansi. Sekarang bagaimana teknik atau cara menempatkan admitansi itu pada Smith chart? Kita harus mengenal dulu titik pusat daripada Smith chart, karena nanti nilai Y tersebut diperoleh dengan cara memutar titik Z yang diketahui. Jadi biasanya Z-nya diketahui, kemudian baru dicari Y-nya. Jadi Z itu diputar 180 derajat dengan berpusat pada titik O atau titik pusat Smith chart. Bagaimana titik pusat Smith chart tersebut? Ya, di tengah-tengah dari lingkaran Smith chart itu sendiri. Ini yang saya beri bulatan merah. Di tengah-tengahnya nanti ada skala 1 atau R sama dengan 1, atau nanti juga di sana sebagai PSWR sama dengan 1. Jadi titik pusatnya di tengah-tengah itu. Jadi kalau kita pasang titik jangka di sini dan kita buat lingkaran, maka lingkaran tersebut akan menyinggung lingkaran-lingkaran ini, lingkaran-lingkaran yang ada seperti lingkaran reaktansi dan seterusnya, ada lingkaran di luarnya lagi. Sebagai contoh kita coba latihan menentukan admitansi jika diketahui impedansinya buah-buah di sini. Kita coba yang sederhana dulu. Jika impedansinya adalah 0,5 plus J 0 atau impedansinya 0,5 saja sebetulnya karena J-nya 0, secara matematis berarti Y-nya adalah seper 0,5. Seper 0,5 berarti 2 ya. Berarti dalam hal ini Y-nya adalah 1 dibagi 0,5 itu sama dengan 2. Itu Y, jadi admitansinya. Ini kalau dengan menghitung. Bagaimana kalau dengan Smith chart? Saya sudah tampilkan di sini. Ini nilai titik pusat dari Smith chart tersebut, dan dia 0,5 plus
J0, berarti R-nya 0,5 di sini, 0,5, ini nilai 0,5, ini kan 0,4, 0,6, 0,5. Berarti panjangnya itu berpusat dari titik 0 ini, kita ukur sampai ini panjangnya saya sudah tandai, itu adalah sepanjang panah yang biru ini. Berarti titik 0,5 tersebut panjangnya adalah seukuran yang ini. Sebetulnya bisa dengan jangka, bisa juga dengan cara lain dengan penggaris. Jadi ukurannya seperti ini, kemudian kita pindahkan atau diputar 180 derajat, berarti ini digeser ke sebelah kanan, maka dengan ukuran yang sama seperti ini. Nah, di ujungnya baca, berarti ini 2 ya, tadi 0,5, nilainya tadi 0,5, kemudian digeser sejauh jarak yang sama, maka diperoleh titik 2. Nah, jadi berarti admitansinya adalah berseberangan dari 0,5 tadi, 0,5 serta 0,5 kalau dengan teori tadi dia hasilnya 2. Jadi artinya terbukti bahwa admitansi tersebut diperoleh dengan cara menggerakkan titik 0,5 ini sejauh 180 derajat, atau mengukur dengan jarak yang sama ya, mengukur dengan jarak yang sama. Ini jadi ini 0,5 tadi dicerminkan terhadap titik pusat, maka akan diperoleh nilai 2 tersebut. Nah, jadi itu jawabannya adalah 2. Jadi dengan smith chart diperoleh hasil berupa 2. Kemudian yang kedua, jika Zn-nya 0,6 plus J 1,3, bagaimana nilai admitansinya? Jika Zn-nya 0,6 plus J 1,3, jadi kita coba cek Z-nya 0,6 itu ini 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, berarti ini dia 0,6. Nah, kemudian ditelusuri ke sini, telusuri terus. Kan ini dia lingkarannya sampai di sini 1,3, berarti sebelah atas ya. Jadi sebelah atas, jadi ini 1, 1,2, 1,4, nah ini 1,3 nya ini 1,3, diteruskan sini, ketemulah dia di sini, ini sebagai titik Z nya. Ini Z yang diketahui tadi. Jadi untuk mengetahui admitansinya, berarti dia diputar 180 derajat dengan pusat titik 1 ya, atau di pusat smith chart ya. 0,6 plus J 1,3 ini kita sudah tahu. Jadi ini sudah dikerjakan sebelumnya. Terus dengan pusat ini diputar 180 derajat, putar. Nah, inilah dia titik Y nya. Titik Y ini coba kita baca berapa nilai Y tersebut. Saya zoom in. Jadi kan diputar dengan pusat titik 0 180 derajat. Jadi ini lingkaran yang membuktikan kita menggunakan jangka. Ini titik pusatnya tadi. Nah, ini titik Y tersebut. Inilah admitansinya. Dia berseberangan dengan Z tadi. Kalau kita baca admitansinya berapa nilainya, berarti R-nya adalah 0,3 ya, 0,3. Admitansinya bukan R, konduktansinya berarti ya, konduktansinya adalah 0,3. Kemudian suseptansinya adalah di sini 0,6, 0,7.
Nah, ini 0,65, jadi kira-kira 0,63. Jadi suseptansinya 0,63. Jadi kalau saya perhatikan di sini, hasil yang kita buat adalah dengan semicat 0,3 min J 0,63. Jadi 0,3 G nya ini 0,3, B nya berapa? 0,63. Itu hasil dengan semicat ya, 0,3 min J 0,63. Sekarang jika kita hitung ya, kita hitung dengan kalkulator set N yang diketahui tadi yaitu 0,6 plus C 1,3. Kita lakukan perhitungan seper Zn, berarti seper 0,6 plus J 1,3. Bisa saya lakukan perubahan dulu ke polar, karena dengan polar memudahkan untuk pembagian. Jadi 1 per 1,4318 itu adalah 0,698. Kemudian ini kan sudutnya 0 ya, satu sudut 0 berarti 0 dikurang 65,225 berarti min 65,225. Kalau sudah dapat nilainya ini, kita kembalikan lagi ke rectangular. Ternyata dengan kalkulator diperoleh nilainya, bentuk rectangularnya adalah 0,29250 dan bentuk J nya adalah min J 0,63376. Ini hasil perhitungan. Bandingkan hasil perhitungan tersebut dengan semicat. Nah, dengan semicat tadi kita 0,3, ini 0,292. Kemudian untuk nilai suseptansinya tadi 0,63, sementara dengan menghitung 0,63376. Artinya mendekati. Jadi kalau dengan menghitung memang dia lebih teliti ya, jadi angka belakang komanya banyak. Sementara kalau dengan semicat, jadi ketelitiannya ya biasa sampai 2 atau 3 angka belakang koma. Tapi kita sudah bisa mengerjakan hal yang positif di sini. Kita sudah bisa memahami bagaimana menentukan atau menempatkan suatu nilai admitansi dengan semicat, kemudian membandingkannya dengan hasil perhitungan. Jadi perhitungan lebih lama sedikit. Nah, kalau kita dengan semicat, jadi kalau sudah paham sebentar, jadi tidak perlu memikirkan hitung-hitungan, jadi hanya menggambarkan lingkaran, menentukan titik, buat lingkaran, mungkin dalam 1 menit selesai, tinggal dibaca. Tentukan titik Z, kemudian putar dengan lingkaran sejauh itu, kemudian sejauh 180, kemudian tandai titik, kemudian dibaca. Saya kira dalam 1 menit selesai. Dibandingkan dengan menghitung, saya yakin ini lebih dari 1 menit ya. Karena ini nanti ada proses konversi pula dari rectangular ke polar. Nah, nanti ada lagi polar ke rectangular. Jadi ada keuntungan dengan semicat, waktu lebih cepat, walaupun hasil dan hasil juga mendekati ya, mendekati walaupun tidak seakurat hasil perhitungan. Jadi saya kira demikian untuk materi admitansi ini, semoga bisa dipahami dengan baik.